Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan Bapa di sorga.
Kami mau duduk diam menanti-nantikan Engkau ya Bapa, menanti-nantikan lawatan-Mu lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Sebab kami rindu di ujung kehidupan kami nanti, Engkau menemukan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup sebagai orang percaya yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan di sini maksudnya karena setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar, itu akan terus mengubah kita, terus membentuk kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Pertumbuhan inilah yang membuat kita akan menjadi dewasa secara rohani. Kalau kita semakin hari, kita semakin menjadi dewasa secara rohani, maka seharusnya kita sudah tidak lagi mengingini apapun yang ada di dunia ini. Ya saudaraku, kenapa demikian? Karena firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak mengasihi dunia ini, kita tidak mencintai dunia ini. Dan itu artinya kita sudah tidak lagi memiliki keinginan akan dunia ini dengan segala kesenangannya. Keinginan kita itu hanya satu, Tuhan saja. Mungkin saudara berpikir ini berlebihan, tetapi ini tidak berlebihan. Seharusnya sebagai orang percaya yang mengerti benar bahwa di ujung kehidupan kita nanti yang kita rindukan itu adalah tinggal di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Maka sejak berada di dunia ini, kita sudah harus memiliki kerinduan akan rumah Allah Bapa di surga lebih daripada apapun. Memiliki kerinduan akan Tuhan lebih daripada apapun. Dan ini yang firman Tuhan gambarkan seperti yang ditulis di dalam Mazmur 42 kalau kita membaca mulai ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Di dalam ayat 3 dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku, perhatikan itu. Dari kebenaran firman Tuhan ini tergambar benar bahwa orang yang memiliki kerinduan akan Tuhan, ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Artinya jiwa kita itu harus benar-benar merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Kerinduan kita akan Tuhan itu, saudaraku, membuat hati kita sudah tidak mengingini apapun. Saya katakan tadi, merindukan Tuhan lebih daripada apapun itu bukan sesuatu yang lebay, bukan sesuatu yang berlebihan. Ya, saudara mungkin saja hari ini berkata, ini berlebihan karena kita masih hidup di dunia ini. Bagaimana mungkin kita hanya merindukan Tuhan saja, sedangkan saat ini kita masih ada di dunia ini? Saudara dengar ini, justru ketika kita masih ada di dunia ini, kita sudah harus mengarahkan kerinduan hati kita hanya kepada Tuhan saja. Jiwa kita harus benar-benar merasa haus akan Tuhan lebih daripada apapun. Ya, orang yang merasa haus akan Tuhan sejak berada di dunia ini, itu menunjukkan bahwa ia benar-benar rindu berjumpa dengan Tuhan, rindu bertemu dengan Tuhan. Pemazmur berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Perhatikan itu, saudaraku. Kalau dikatakan jiwaku haus kepada Allah, itu artinya
Sudah tidak ada lagi kerinduan yang lain, saudaraku, selain rindu akan Tuhan saja lebih daripada apapun. Saudara, percayalah, ini bukan sesuatu yang berlebihan. Karena ketika kita hidup sebagai orang percaya yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tidak boleh menaruh lagi hati kita tertuju kepada dunia ini. Kita harus memiliki prinsip hidup. Kebutuhan hidupku hanya satu, Tuhan saja. Kalau ini yang menjadi prinsip hidup kita, maka di sepanjang hari-hari hidup kita akan serius untuk mencari Tuhan. Kerinduan hati kita cuma mau berjalan dengan Tuhan. Kita mau hidup bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Terus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kita. Supaya ketika kita menutup mata, kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menyesal. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita menyesal kalau kita tidak menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan hidup kita. Lalu nanti ketika kita sudah berada di ujung maut, kita baru mau mencari Tuhan. Saya harus katakan itu sudah terlambat. Perhatikan itu, dan itu artinya kita tidak akan pernah memiliki hidup yang sesungguhnya. Kenapa? Sebab orang yang akan memiliki hidup yang sesungguhnya adalah orang-orang yang selama masih hidup di dunia ini memiliki kehausan akan Tuhan lebih daripada apapun. Orang yang akan memiliki hidup yang sesungguhnya adalah orang-orang yang selama hidup di dunia ini terus merindukan Tuhan, terus mencari Tuhan, terus berjalan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan di sepanjang umur hidupnya. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Artinya, kalau di sepanjang hari hidup kita, jiwa kita itu selalu merasa lapar dan haus akan Tuhan, maka pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, di kekekalan nanti, ketika kita menutup mata, kita akan dipuaskan. Hidup penuh dengan kemuliaan di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan tadi di dalam Mazmur 42 ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, perhatikan itu. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus memiliki jiwa yang benar-benar haus akan Allah, memiliki kerinduan untuk datang melihat Allah, dan bukan saja melihat, tetapi datang untuk tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Saudara, perhatikan itu. Kerinduan seperti inilah yang juga digambarkan di dalam Matius 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi memang seharusnya seperti itu, ya. Selama kita hidup sebagai orang percaya di dunia ini, seharusnya kita sudah tidak punya lagi keinginan akan dunia ini dengan segala kesenangannya. Keinginan kita itu hanya satu, Tuhan dan kerajaannya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita masih ingin hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, apa yang dunia tawarkan kita nikmati, ya. Tanpa kita sadari, dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, yang artinya ketika kita menikmati dunia ini berarti kita menyerahkan diri di dalam penguasaan kuasa kegelapan. Dan itu berarti di ujung kehidupan nanti kita tidak bisa diterima oleh Allah Bapa di sorga, karena kita sudah terlanjur menyerahkan diri kita ke dalam tangan kuasa kegelapan. Jadi mari kita sadar kalau kita berada di dalam Yesus, kita sudah harus mati terhadap dunia ini dan kita hidup
hanya hidup bagi Allah. Perhatikan itu, kita mati terhadap dunia ini dan kita hanya hidup bagi Allah. Kenapa demikian? Karena ketika kita mati bersama dengan Kristus, maka hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dengan demikian, kita sudah tidak memiliki keinginan apapun terhadap dunia ini. Apapun yang kita lakukan, semuanya harus merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Kehidupan seperti inilah yang harus kita miliki. Barulah kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau saya bertanya, saudara mau mendapatkan keuntungan di balik kematian atau kerugian? Saudara pasti berkata, saya mau mendapatkan keuntungan di balik kematian. Pertanyaannya sekarang, apakah saat ini engkau sudah hidup bagi Kristus? Apakah saat ini engkau sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Jika belum, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan sebelum terlambat. Jangan sia-siakan sisa umur hidupmu untuk menikmati dunia ini. Tetapi pergunakanlah sisa umur hidupmu untuk mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, lalu hidup melakukan kehendak Tuhan supaya kehidupanmu berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami tidak mau lagi menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami saat ini ya Bapa. Biarlah kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang umur hidup kami, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita dan memberkati kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.